Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini ya kita sudah memasuki materi tentang layout design. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merefresh ya atau mengingat kembali tentang materi-materi tentang layout design PCB gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang paham ya, sudah ada yang pernah mencoba ya. Namun di sini saya mengajak kita untuk merefresh kembali ya seperti itu tentang teori singkat ya, lebih tepatnya teori singkat tentang layout design PCB seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita ingin membuat sebuah produk ya, tentunya kita harus memperhatikan produk kita ini ingin dibuat tujuannya untuk apa seperti itu ya. Lalu nanti produk kita mau diinstalasi di daerah mana ya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi poin penting ya dalam kita membuat sebuah perencanaan ya dalam mendesain PCB. Misalkan kita ingin membuat desain PCB misalkan di daerah yang misalkan panas ya, yang misalkan berapa derajat Celcius gitu ya. Nah, itu menjadi parameter atau menjadi pertimbangan kita dalam membuat desain PCB ya, Bapak Ibu. Misalnya kita memilih sebuah komponen yang misalkan range atau batas maksimal ketahanan dia terhadap suhu tertentu itu sampai berapa derajat Celcius misalkan seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, eh, ketika kita membuat yang tadi ya apa namanya produk tadi ya, kita harus merujuk pada sebuah standar gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah lihat di beberapa perangkat-perangkat elektronika ya, misalkan oh dia merujuk pembuatannya standar tertentu misalkan standar IEEE atau RoHS misalkan gitu ya. Nah, itu pada dasarnya ketika membuat itu dia mempunyai sebuah acuan gitu ya, sebuah acuan dia mendesain sebuah PCB atau mendesain sebuah produk elektronika ya ini dengan tujuan tertentu gitu ya. Karena memang pertimbangannya berdasarkan target pasar ya atau juga yang tadi sebelumnya misalkan implementasinya nanti seperti apa ya Bapak Ibu ya. Sehingga standar ini sangat penting ya. Nah, ini saya jelaskan bahwa pada dasarnya terdapat standar khusus tentang bagaimana proses atau tindakan yang berhubungan dengan pembuatan elektronika ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada beberapa standar di dalam pengembangan produk elektronika ya. Nah, di antaranya itu ada seperti IPC, ya, IEEE, MEL, ISO, RoHS, ya, dan lain-lain, RoS ya. Nah, tapi ya dalam praktiknya biasanya kita memilih seperti itu ya Bapak Ibu. Sebagai contoh misalkan kita ingin membuat sebuah produk elektronika ini dengan tujuannya militer Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan tujuan militer ini kita tentunya harus merujuk misalkan ke yang standar MEL ya. Jadi MEL ini adalah standar ya ketika kita ingin membuat desain PCB yang standar militer itu seperti apa ya, seperti itu. Nah, tapi pada umumnya ketika kita ingin membuat sebuah produk ya atau proof of concept ataupun prototype ya, kita khususnya dalam konteks desain PCB ya secara umum. Nah, biasanya kita dapat merujuk pada standar IPC 221 ya Bapak Ibu. Ya di mana beberapa isi atau pembahasan dari standar ini misalkan seperti general requirement gitu ya, persyaratan umum ya. Misalkan dalam memilih material ya, lalu juga ada board layout dan design rules-nya seperti apa, aturan-aturan tertentu ketika kita melayout PCB ya. Lalu juga bagaimana kita mengatur suhu gitu ya. Nah, ini sangat penting ya, misalkan tadi yang saya jelaskan ketika ingin membuat sebuah produk elektronika ya. Misalkan kita mau ke daerah panas ya, misalkan di daerah tertentu atau di provinsi tertentu. Nah, ketika kita membuatnya di mendevelop perangkatnya di daerah Cimahi atau Bandung, itu kan relatif dingin ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kita harus harus apa namanya? Memperhatikan ya, komponen apa saja misalkan kita mau menggunakan IC atau regulator. Nah, kita harus mengecek datasheet-nya ya Bapak Ibu. Batasan misalkan IC ini IC A misalkan ini bisa sampai misalkan 80 derajat Celcius. IC B hanya bisa sampai 50 derajat Celcius gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu untuk membuat sebuah produk elektronika itu sangat penting ya untuk kita lakukan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa standar-standar dapat membantu memastikan bahwa PCB ya atau tepatnya produk kita itu dirancang ya, diproduksi dan diuji dengan cara yang konsisten dan andal ya Bapak Ibu. Nah, pemilihan standar yang tepat
ini tergantung pada jenis PCB juga ya. Lalu juga ada aplikasinya mau buat apa ya, mau diaplikasikan kepada sistem seperti apa, dan persyaratan project misalkan ya. Misalkan PCB-nya harus bisa sampai frekuensinya sekian ya, seperti itu. Harus bisa mengirimkan sinyal sampai sekian ya. Atau juga produk elektronika ini ya, ini harus hidup selama 24 jam misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya, atau menjadi sebuah syarat yang harus kita lengkapi ya Bapak Ibu ketika mendesain sebuah produk elektronik ya. Namun secara standar ya, dalam dalam misalkan desain secara umum, kita dapat merujuknya kepada IPC 221 ini. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa cabang-cabang ya dari IPC ini ya, terkait tentang yang terkait dengan pengembangan produk elektronika khususnya ke PCB ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya selain ada beberapa best practice ya, ada beberapa poin penting yang memang sebenarnya bisa merujuk pada beberapa standar tertentu ya. Jadi tidak hanya satu standar ya Bapak Ibu. Nah, biasanya best practice ini biasanya digunakan oleh beberapa yang sudah ahli ya. Yang sudah ahli ataupun yang dia sudah sering melakukan pembuatan produk PCB elektronika ya, sehingga tidak hanya merujuk pada satu standar, tapi juga dia merujuk pada best experience di lapangan ya, bisa juga, atau dia mengkombinasikan dengan standar yang lain ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini saya hanya menjelaskan bahwa best practice atau beberapa poin penting ya yang dapat kita perhatikan dalam mendesain PCB itu sebenarnya ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya hanya menjelaskan atau menyebutkan ya, karena di sini kita ada keterbatasan waktu, sehingga saya menyebutkan atau menjelaskan bahwa poin-poin penting ya, di dalam best practice itu misalkan salah satunya adalah misalkan jarak minimum ya. Biasanya kita sebut itu clearance ya Bapak Ibu. Nah, clearance ini sangat penting ya, misalkan jarak antar pad ya. Sebenarnya standarnya seperti apa gitu. Jarak antar jalur track ya. Itu ada aturannya Bapak Ibu ya. Berapa mil atau berapa milimeter ya, seperti itu. Nah, ini best practice-nya ya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, tergantung misalkan dia clearance-nya mau antar pad misalkan, atau antar track ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat saja ya Bapak Ibu ya, karena memang kita keterbatasan waktu. Nah, yang selanjutnya itu misalkan lebar dan panjang trace ya Bapak Ibu. Nah, misalkan dalam suatu sistem atau produk yang ingin kita buat ya, biasanya misalkan produk ini atau PCB ini digunakan untuk mensuplai atau untuk menggerakkan bisa ngedrive ya, itu arus misalkan 2 ampere. Nah, apakah sama misalkan ketika tracknya ukurannya sama, yang 1 ampere, 2 ampere, atau 3 ampere? Nah, tentunya itu berbeda ya Bapak Ibu, sehingga lebar dan panjang trace ini akan bergantung sekali dengan kebutuhan yang akan kita buat ya. Nah, kebutuhan ini bisa juga berdasarkan dari frekuensi, misalkan berdasarkan dari ampere atau arus yang akan mengalir melalui track tersebut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian dapat coba membaca-baca standar ya, atau mencari di internet ya, standar-standar yang berhubungan dengan pembuatan PCB ya Bapak Ibu, sehingga di situ nanti Bapak Ibu dapat melihat ya, misalkan standar untuk arus 2 ampere ya, sebaiknya itu lebar tracknya berapa, misalkan 1,3 atau 1,5 mili ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ukuran pad ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait misalkan bagaimana perbandingan pad sama lubang through hole-nya seperti apa gitu ya. Misalkan yang satu R diameter misalkan diameter dari through hole itu misalkan harus ya, misalkan di ininya ya, di padnya harus lebih besar berapa kali dari through hole-nya, misalkan seperti itu. Lalu ada manajemen daya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu kita memilih komponen seperti itu. Misalkan kita harus menghitung berapa kebutuhan daya dalam satu PCB kita ini ya. Nah, sehingga kita dapat mengatur misalkan ternyata untuk dalam sistem yang kita buat ini satu komponen atau satu blok sistem di dalam PCB ini membutuhkan daya sekian. Nah, yang dihitung itu adalah titik puncaknya ya. Jadi di dalam datasheet setiap komponen ya Bapak Ibu itu ada maksimumnya ya.
current maksimumnya berapa misalkan seperti itu. Nah, ini kita hitung atau kita kita kalkulasi ya, sehingga kita dapat memilih komponen yang tepat ya Bapak Ibu sekalian. Manajemen daya. Lalu desain via dan layering ya. Nah, desain via dan layering ini ya Bapak Ibu sekalian, kita misalkan ingin membuat sebuah sistem ya. Nah, sebaiknya misalkan di dalam sebuah sistem tersebut untuk layar atas dan layar bawah ini ya, kira-kira apa yang harus disambungkan ya, seperti itu. Apakah powernya, ataukah groundnya, seperti itu, ataukah data tertentu. Nah, di dalamnya ini ada aturan-aturannya Bapak Ibu. Misalkan dia frekuensi tertentu, misalkan di dalam frekuensi ini, misalkan frekuensi tinggi, dia tidak bisa misalkan melalui via dengan ukuran sekian, misalnya seperti itu. Atau dia tidak diperbolehkan melewatin via, atau bisa juga via-nya harus misalkan diisi dengan sebuah sejenis misalkan besi atau apa ya, sehingga memang untuk distribusinya atau untuk sistem berjalannya lebih baik ya, atau lebih stabil ya Bapak Ibu. Karena di dalam membuat produk elektronika ya, misalkan untuk standar industri, tentunya kita harus memperhatikan reliability ya Bapak Ibu. Durability-nya juga seperti apa ya. Sehingga sebenarnya ketika kita membuat produk dalam artian tidak hanya tersambung ya gitu ya. Tidak hanya tersambung antar komponen ya, karena memang apabila dalam sistem kompleks ya seperti itu belum tentu berjalan dengan baik ya, seperti mungkin di dalam rangkaian-rangkaian sederhana ya mungkin bisa seperti itu, tapi ketika membuat sebuah produk ya, itu bisa dipertanyakan bahwa apakah reliable seperti itu. Nah, testing ya juga bagaimana nanti skema testing, sehingga biasanya di dalam sebuah PCB ya, itu biasanya beberapa developer atau engineer itu memberikan di PCB-nya itu sebagai ada beberapa test point ya namanya. Test point, jadi seperti titik tertentu pad di mana nanti ketika kita ingin mengukur keluaran tertentu atau hasil dari blok sistem tertentu, ini keluarannya berapa ya, bisa dihitung misalnya voltasenya, ampernya berapa misalkan seperti itu, atau di sini frekuensinya jadi berapa gitu ya Bapak Ibu. Sehingga memang melakukan penempatan test point ya atau test pad itu sangat penting. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ada ground plane dan power plane ya. Ada juga manajemen thermal yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, tentang lokasi implementasi sistem kita atau PCB kita ini mau ditempatkan di mana, seperti itu. Selain itu juga bagaimana menambahkan ya, sebaiknya heatsink itu ditambahkan di dalam beberapa komponen, misalkan transistor ya seperti itu. Atau juga bagaimana manajemen thermal menggunakan ground plane ya, sehingga PCB-nya itu sendiri misalkan dilebarkan ya, ataupun ya dilebarkan ditambahkan beberapa beberapa sejenis pad gitu ya, sejenis via gitu, sehingga PCB kita sendiri itu bisa menjadi heatsink untuk komponen tertentu, misalkan seperti itu ya. Ada routing ya dan sudut, misalkan tidak boleh dalam routing PCB itu sudutnya patah ya, atau sudutnya 90 derajat patah, itu tidak boleh. Nah, rekomendasinya itu derajatnya sekitar 45 derajat, itu rekomendasinya seperti itu. Lalu juga tata letak ya Bapak Ibu, misalkan ada blok analog, ada blok digital seperti itu ya. Nah, itu bagaimana menyambungkannya ya Bapak Ibu, sehingga perangkat yang kita buat atau PCB yang kita buat itu lebih awet ya, dan reliable ya, seperti itu. Ada juga beberapa PCB yang itu sengaja PCB itu seperti dipisahkan ya, seperti ada celah gitu ya, ada celah, ada potongan, tapi tidak sampai memotong PCB-nya. Nah, itu ada beberapa tujuan ya atau fungsinya, seperti misalkan memisahkan antara blok power ya atau dengan blok data, seperti itu ya. Itu untuk membantu PCB kita berjalan dengan lebih baik ya, berkurangnya interferensi, atau misalkan ada beberapa arus yang bocor ke sana ya, sehingga mengganggu komponen lain ya, bahkan bisa merusak komponen-komponen yang lainnya. Nah, ini juga terkait electromagnetic interference atau EMI ya. Bagaimana kita mendesain sebuah PCB ya, sehingga PCB kita ini rendah untuk noise-nya ya, atau gangguan interferensi elektromagnetiknya, seperti itu Bapak Ibu. Karena biasanya dengan ada gangguan-gangguan seperti itu dapat mengganggu sistem ya. Ketika sistem dijalankan ada riak-riak atau ada gangguan-gangguan, sehingga sistem yang kita buat itu terganggu.
Nah, selanjutnya misalkan ada lagi seal screen ya Bapak Ibu. Nah, seal screen ini misalkan eh, bagaimana ketika kita menempatkan ya, informasi bahwa sebuah komponen itu mempunyai polaritas ya misalkan. Lalu juga bagaimana bagusnya seal screen ini keterbacaannya, misalkan ketika kita meletakkan komponen resistor di sebelah sini ya, arah membaca R2-nya seperti apa, R3-nya seperti apa. Jadi tidak mengacak ya Bapak Ibu. Ada yang bisa dibaca dari kiri, dari kanan. Jadi enggak. Jadi sebaiknya memang dalam satu arah itu sebaiknya arah dari atau posisi dari tulisan itu sama ya, sejajar ya, seperti itu Bapak Ibu. Rekomendasinya seperti itu. Nah, selanjutnya juga perencanaan dan produksi ya. Jadi ini terkait bagaimana ketika kita mendesain PCB untuk proses produksinya bisa lebih efisien ya Bapak Ibu. Misalkan ketika kita melakukan etching, oh ternyata karena jaraknya terlalu dekat ya, ada acid trap ya. Jadi ada apa? Misalkan cairan ferrikloridnya dia tidak bisa masuk ke sana karena desainnya terlalu kecil ya. Misalkan seperti itu. Sehingga memang dalam pembuatan PCB ya kalau kita berbicara konteksnya reliable gitu ya atau standar industri ya tentunya beberapa poin penting ini atau best practice ini harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan membahas langsung ke KiCad ya Bapak Ibu. Pada dasarnya pada materi ini lebih ke arah kita bagaimana mengenal atau memperhatikan poin-poin penting yang di dalam melakukan layout PCB ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu dapat juga mencari informasi ya, standar-standarnya seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, pada materi yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu pada KiCad ya. Di sana pada dasarnya bagaimana kita mengenal software KiCad, ya, lalu juga bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan tools-tools yang ada pada KiCad ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa mencari informasi ya, mencari di beberapa website atau standar tertentu sebenarnya seperti apa membuat PCB sesuai standar.